Bapak Adrinova dan Pak Jeremy dari CSIS yang bertindak selaku narasumber dan pembahas sore ini. Selamat datang Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung dengan kami di webinar pertama ya Bu Hera di tahun 2023 ini. Webinar pertama kita dari AIBER dengan topik dampak ekonomi kebijakan TKDN di Indonesia. Nah, kita sudah ada dua narasumber dari CSIS yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hera, yaitu Bapak Jeremy dan Bapak Adrinova. Keduanya adalah alumni dari Belanda ini, kompak sekali, pulang dari Belanda, risetnya bersama juga, luar biasa. Pak Adrinova sudah bergabung lama ya di CSIS, mulai dari asisten sejak 2015. Tapi kalau Pak Jeremy kayaknya baru bergabung di 22 ini ya. Oke, kemudian kita punya pembahas Ibu Dr. Widya Stuti. Ini juga orang penting di IPB. Beliau adalah Direktur dari International Trade Analysis and Policy Studies, juga dosen di IPB. Kita punya narasumber dan pembahas yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, untuk kita berdiskusi hingga petang hari ini. Nah, kita beri kesempatan pertama kepada Pak Adrinova dan Pak Jeremy. Silahkan siapa yang dahulu nanti menyampaikan. Kita beri waktu lebih kurang 40, maksimal 40 menit ya. Jadi masing-masing 20, nggak usah berantem, dibagi yang sama ya. Sekitar 20 menit masing-masing. Kemudian kita lanjutkan, kita akan lihat dan dengarkan pembahasan dari Ibu Widya Stuti dari IPB. Baru setelah itu kita diskusi bersama-sama, memberikan masukan, kritik, dan saran. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar sore ini, kita berikan waktu 40 menit ke depan kepada dua narasumber kita. Kepada Bapak Jeremy dan Adrinova kita persilahkan. Layar dan waktu untuk Pak Adrinova dan Pak Jeremy. Silakan. Terima kasih Ibu Tri atas sambutannya. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Hera, Sekretaris AIBER, Ibu Sri Mariati selaku moderator dari UNAN, dan juga ada Ibu Widya Stuti sebagai pembahas yang saya juga hormati. Ini Ibu Widya Stuti, saya belajar banyak sih di ini sama Ibu Widya Stuti, jadi ini guru saya juga ini sebenarnya. Mungkin tanpa berlama-lama, karena tadi sudah disebutkan ada waktunya 40 menit, kita bisa langsung saja memulai kepada pembahasan riset yang saat ini masih kita kerjakan sebenarnya. Jadi input, masukan, kritik, saran, dan lain sebagainya tentunya akan sangat berharga buat kami di CSIS untuk menindaklanjuti riset ini lebih dalam lagi ke depannya begitu. Jadi topik besar dari riset kali ini yang kita lakukan adalah terkait dengan kebijakan TKDN serta melihat dampak dari kebijakan TKDN terhadap perekonomian Indonesia. Mungkin kita bisa langsung saja next lagi ya. Ini latar belakang dari kenapa kita perlu melakukan studi ini. Yang pertama adalah seperti yang kita semua ketahui, bagaimana kebijakan TKDN ini sebenarnya merupakan kebijakan intervensi begitu ya dari pemerintah untuk pengembangan industri begitu ya, tentunya memiliki tujuan yang sangat baik untuk bisa mengembangkan industri domestik agar bisa lebih maju lagi. Namun meskipun demikian, memang kalau kita melihat nanti di literatur nanti akan lebih banyak dibahas oleh rekan saya, Pak Samuel di sini yang akan lebih banyak, cenderung hasilnya itu mix gitu ya di literatur. Banyak yang menyatakan bahwa sebenarnya intervensi melalui kebijakan TKDN ini tidak terlalu memiliki dampak yang positif terhadap industri begitu ya, tapi ada juga beberapa riset yang mengatakan sukses story atau keberhasilan dari kebijakan TKDN itu sendiri. Bagaimana untuk konteks di Indonesia, ini juga menjadi latar belakang bagi kita, bagaimana kebijakan TKDN ini memang sudah lama sebenarnya, sudah lama ada di Indonesia sejak dari tahun 1950 gitu ya, terus berevolusi di tahun 70, 90 sampai saat ini ketika kebijakan TKDN memang peruntukannya lebih banyak
selain untuk perlindungan domestik, tapi juga untuk procurement ya di pemerintahan seperti itu. Dan memang ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat intervensi TKDN tertinggi di dunia, bersama dengan China, India, dan negara-negara lainnya. Lalu latar belakang berikutnya yang membuat kita juga tertarik gitu ya melakukan studi ini, meskipun banyak intervensi kebijakan TKDN ini semakin lama semakin besar begitu ya. Lalu ada beberapa literatur di luar itu menceritakan seperti apa, namun untuk literatur pembahasan di Indonesia kita rasa masih cukup minim gitu. Ada beberapa studi gitu ya yang sudah pernah dilakukan tentunya oleh senior kami juga di CSIS, namun itu sudah cukup lama gitu untuk melihat kebijakan TKDN ini di industri otomotif gitu. Lalu ada juga tentunya kita mengambil banyak dari Prof. Siwage gitu ya, yang memang melihat ingin mengkuantifikasi bagaimana impact dari kebijakan TKDN terhadap industri. Nanti mungkin dalam modelingnya kita bisa lihat lebih jauh juga paper dari Pak Siwage ini seperti apa gitu. Mungkin berikutnya sebenarnya apa tujuan dari kelihatannya ada ada delay, maaf. Ya, sebenarnya ada paling tidak 3 tujuan utama begitu ya dari studi yang sedang dijalankan saat ini. Yang pertama adalah kita ingin menelaah dari implementasi kebijakan TKDN di Indonesia itu sendiri. Apa saja peluang yang bisa kita dapatkan dari adanya kebijakan TKDN itu, lalu apa saja sebenarnya tantangan-tantangannya. Kita ingin menggali lebih dalam, lebih jauh ke arah sana. Yang kedua adalah tentu saja kita ingin melihat dampak ekonomi atau secara kuantitatifnya kebijakan TKDN, baik itu untuk industri maupun untuk perekonomian secara luas. Lalu tujuan yang berikutnya adalah dari telaah tersebut dan juga kalkulasi tersebut diharapkan kita bisa menyusun suatu rekomendasi kebijakan yang tepat gitu ya berdasarkan hasil studi ini untuk mendukung pengembangan industri dan juga perekonomian secara luas. Secara metode kita menggunakan mixed method untuk studi ini. Yang pertama adalah menggunakan kualitatif analisis gitu ya, melalui tinjauan literatur, tinjauan regulasi di Indonesia, perkembangannya seperti apa, tujuan dari kebijakan TKDN itu ke arah mana, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah kita melakukan FGD dengan pemerintah, dengan industri, dan juga dengan stakeholders terkait begitu ya, untuk melihat sebenarnya apa tujuan dari pemerintah dan harapannya ke arah mana kebijakan TKDN ini ke depan ya, lalu apa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri ketika diterapkan kebijakan TKDN itu gitu ya. Dan juga selain dari kualitatif analisis, kita juga ingin melihat analisis kuantitatifnya berdasarkan 2 jenis gitu ya. Ada yang bersifat expose untuk melihat dampak yang sudah berjalan, atau kita melakukan simulasi analisis dengan CGI. Mungkin untuk berikutnya lebih jauh terkait dengan tinjauan literatur dan juga regulasi, saya ingin mempersilahkan kepada rekan saya Pak Samuel di sini. Silakan. Ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kesempatan bagikan ini. Jadi pertama, TKDN itu pada definisinya adalah kebijakan yang mengharuskan penggunaan industri domestik dalam produksi untuk melindungi industri domestik dan biasanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi ada beberapa cara untuk mengukur tingkat kadar atau kandungan dalam negeri di dalam suatu produk atau suatu objek regulasi. Yang paling sering digunakan biasanya itu melihat asal-usul komponen fisik dari misalnya sebuah produk, itu datangnya dari dalam negeri atau tidak. Ada juga yang melihat dari nilai tambah, jadi mereka melihat biaya produksi suatu produk dan mereka melihat berapa banyak dari biaya produksi ini nilai tambah yang dijadikan itu berasal dari hal-hal dalam negeri. Itu ada juga yang melihat lewat tenaga kerja, apakah tenaga kerja lokal terlibat produksi suatu barang jadi.
Dan ada juga yang mungkin lebih kompleks, TKDN itu dilihat melalui skema-skema transfer teknologi, investasi, atau terjadinya research and development di produk atau proses produksi tersebut. Grossman di tahun 1981 melakukan salah satu studi pertama atau yang paling penting di dalam penelitian konsep TKDN secara teoritis. Dia melihat bahwa di dalam situasi pasar persaingan sempurna atau perfect market competition, kebijakan TKDN itu yang bertujuan untuk meningkatkan produksi lokal, amongst others, dapat justru mengurangi produksi lokal, bukan meningkatkannya. Hal ini terjadi karena pertama, kebijakan TKDN meningkatkan permintaan pasar atas input lokal. Kemudian saat permintaan ini naik, tentu saja harga ikut naik. Dan saat harga input lokalnya naik, biaya produksi barang-barang jadi yang menggunakan input lokal tersebut meningkat. Saat biaya itu meningkat, harga barang untuk konsumen meningkat. Dan saat harga barang konsumen meningkat, permintaan barang dari konsumen dapat menurun. Dan saat permintaan barang jadi yang menggunakan input lokal tersebut menurun, ya permintaan untuk input lokal yang digunakan untuk produksi juga menurun, dan akhirnya produksi total barang jadi dan input lokal menurun. Jadi kesimpulannya dari Grossman ini adalah kebijakan TKDN mempunyai potensi untuk mencapai efek oposit atau dampak yang keterbalikan dari apa yang diharapkan dari pemerintah yang menggunakannya. Nah, hasilnya Grossman disimulasikan di beberapa skenario-skenario lain. Ada yang mencoba melihatnya dari pasar-pasar berbeda, pasar duopoli atau oligopoli, dengan dengan kompetisi pasar yang tidak komplit, yang tidak sempurna. Habis itu ada yang juga melihatnya dari perspektif produsen barang jadinya atau final goods. Dan ada yang juga melihat dari perspektif produsen inputnya sendiri, input lokal. Dan kesimpulan yang disampaikan oleh semua penelitian ini sejauh ini adalah keuntungan dari produsen lokal itu tidak pasti, ada syarat-syarat yang spesifik untuk dicapai sebelum mereka juga mendapat untung. Tetapi secara umum yang pasti terjadi kemungkinan besar adalah biaya produksi akan meningkat, biaya harga barang untuk konsumen meningkat, dan kesejahteraan atau economic welfare yang dihasilkan biasanya berkurang. Tetapi ada juga pendukung-pendukung TKDN di dunia akademis yang mengatakan bahwa studi-studi tersebut hanya melihat dampak TKDN dari jangka pendek dan bukan jangka panjang. Beberapa orang seperti Ricardo Hausmann dan Ha Jun Chang memperhatikan bahwa mainstream economics atau ekonomi yang kita pelajari sekarang kurang mendalami proses-proses belajar dan proses-proses produksi. Dan salah satu proses belajar yang mereka ketahui itu sedang dipelajari adalah learning by doing atau belajar melalui praktek. Dan kadang-kadang negara-negara berkembang, walaupun kemampuan produksinya kurang efisien, jika mereka diberikan kesempatan untuk bekerja, untuk belajar, ada kemungkinan mereka akan mengalami learning productivity, dan produktivitas akan meningkat karena praktek sendiri. Ada juga dari penelitian Peloso yang melihat bahwa ada beberapa produsen input lokal yang bekerja sama dengan FDI luar negeri secara vertikal. Jadi mereka memberikan input mereka untuk perusahaan-perusahaan asing di negara mereka. Dan karena perusahaan-perusahaan asing ini mempunyai standar teknologi dan standar kualitas yang lebih tinggi, saat produsen lokal ini bekerja sama dengan mereka, mereka dapat belajar juga meningkatkan produksi lokal sesuai dengan kualitas atau standar-standar luar negeri, dan kemudian meningkatkan produktivitas mereka. Jadi pendukung-pendukung TKDN atau aturan-aturan yang serupa mengatakan bahwa sebenarnya ada peluang learning, ada peluang belajar dan produktivitas yang dapat terjadi, namun di jangka panjang. Pertanyaannya, apakah keuntungan jangka panjang ini melebihi biaya-biaya jangka pendek yang dialami oleh pasar secara luas dan konsumen? Nah, itu yang dipelajari yang peneliti ini berusaha untuk mempelajari, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Karena walaupun secara teori mereka mengerti bahwa hal ini dapat dilakukan, cara menentukan kapan biaya peluang TKDN itu terlalu tinggi atau opportunity cost melakukan TKDN terlalu tinggi,
susah diukur. Dan hal lain yang susah diukur juga adalah seberapa besar TKDN yang perlu ditentukan. Levelnya berapa? Apakah 25%, apakah 30%, 50%? Ternyata itu tergantung setiap negara, dan metode untuk mencari tahu setelan kebijakan TKDN-nya itu masih kurang jelas. Dan mungkin tergantung upaya tiap-tiap negara atau pemerintah yang memperlakukannya. Setelah itu, kita melihat juga literatur empiris. Jadi studi-studi kasus, ada studi kasus yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Studi kasus kuantitatif kita menemukan dua yang menggunakan CGI modeling. Mereka melihat dampak TKDN di dalam beberapa negara, dan secara umum mereka melihat bahwa negara-negara yang menggunakan TKDN mengalami pengurangan jumlah produksi dan volume perdagangan, meningkatnya biaya konsumen, dan kadang-kadang meningkatnya juga volume impor. Jadi bukan ekspor yang meningkat, tapi ternyata volume impor yang meningkat. Kenapa? Karena harga produk-produk lokal naik, dan volume produk-produk impor ternyata bisa menjadi lebih kompetitif harganya. Jadi itu sih yang mereka melihat dari studi kasus yang kuantitatif. Studi-studi yang kualitatif hasilnya lebih beragam. Jadi ada success stories dan ada kasus-kasus juga yang gagal. Kasus sukses biasanya ada dua yang cukup menarik dari Norway dan Tiongkok. Di Norway mereka menggunakan TKDN untuk mengembangkan industri kilang minyak dan eksplorasi bumi secara umum. Dan melalui kebijakan ini, Norway berhasil mendirikan industri eksplorasi bumi yang cukup kompetitif dan berhasil berkompetisi di ranah internasional. Mereka berspesialisasi di offshore oil rig, jadi eksplorasi minyak di dalam laut. Tiongkok mengembangkan wind farm atau pembangkit listrik tenaga angin, dan juga cukup kompetitif dalam harga, walaupun dipertanyakan apakah mereka menunjukkan peningkatan produktivitas yang baik. Kasus-kasus gagal adalah surya panel surya di India, dan industri otomotif di Australia yang baru saja tutup total di tahun 2020. Tidak ada lagi produksi otomotif skala besar di Australia. Kegagalan TKDN di India dan Australia biasa dilihatkan dari adopsi teknologi yang inefisien karena insentif-insentif yang berubah oleh kebijakan TKDN, dan produksi skala kecil. Jadi produsen bukan bertambah besar atau berproduksi dengan skala besar mencapai efisiensi lebih banyak, tapi karena mengikuti insentif TKDN, produksi menjadi skala kecil dan fragmented, terpisah-pisah atau pecah belah. Kesimpulannya secara umum adalah TKDN dapat mendukung pengembangan industri-industri baru, tetapi biasanya mempunyai konsekuensi yang cukup serius jika gagal, dan risiko gagalnya ternyata besar. Dan terakhir di dalam literatur adalah kerangka analisis Kunze dan Mohrenhout. Jadi mereka melihat beberapa kasus TKDN yang dipergunakan untuk mendorong sektor-sektor teknologi hijau atau green energy khususnya. Dan dari studi-studi kasus ini mereka melihat bahwa ada 4 hal yang perlu diperhatikan pemerintah-pemerintah saat mereka mengimplementasi TKDN agar lebih sukses. 1, pasarnya harus besar dan permintaan pasarnya harus stabil. Jika negara kecil mencoba melakukan TKDN, mungkin biayanya akan terlalu tinggi dan kesulitan untuk mencapai skala ekonomi besar, kecuali mereka negara yang pengekspor banyak. Kedua, kebijakan TKDN harus jelas, visible, dan adaptif. Ada kasus di India bahwa mereka mencoba melakukan TKDN mendorong produksi panel surya dalam negeri, tetapi produk-produk yang digunakan untuk input-input yang digunakan ternyata dipajaki, dibebaskan pajak input dari lokal untuk produksi surya panel, bebas pajak impor. Jadi ada beberapa kebijakan TKDN yang tidak terkoordinasi dengan baik dengan kebijakan-kebijakan lain. Waktu itu harus ada kerjasama publik dengan swasta. Beberapa studi, termasuk studi CGI Stone, Mason, dan Flake 2015, juga mengatakan bahwa kerjasama ini dapat membantu pemerintah mengerti dampak-dampak implementasi TKDN dan memperbaikinya agar lebih adaptif sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapangan.
Terakhir, Kunstler Morenhout menyarankan agar industri-industri yang diberikan perlindungan atau insentif TKDN itu harus dipilih. Jadi tidak semua industri yang dilakukan. Mereka melihat bahwa industri-industri yang mempunyai potensi inovasi lebih besar atau industri-industri yang bersifat lebih kompleks cenderung akan lebih sukses saat diberikan TKDN dibanding industri-industri yang sederhana, dan akhirnya TKDN hanya menjadi proteksi dengan biaya untuk pemerintah. Itu untuk literatur kita. Untuk tinjauan regulasi dalam Indonesia, kita melihat sejauh dari 1990, tapi kita akan fokus utamanya untuk presentasi ini kebijakan TKDN modern Indonesia. Jadi kebijakan TKDN terakhir sempat dihentikan di kebijakan TKDN otomotif karena krisis 1998 dan kemudian liberalisasi yang terjadi karena perjanjian IMF, World Bank, dan seterusnya. Setelah itu, kebijakan TKDN mulai muncul kembali saat pemerintah pada 2006 mendirikan 2 badan usaha milik negeri untuk menjadi pemberi sertifikasi TKDN. Kemudian di 2009, instruksi Presiden pada saat itu zaman SBY mendorong pengadaan produk penggunaan produk ber-TKDN dalam pengadaan pemerintah atau government procurement. Jadi prinsipnya mereka ingin mendorong penggunaan produk lokal oleh pemerintah, dan produk lokal itu kriterianya adalah mereka memenuhi sertifikat TKDN standar tertentu. Kemudian di 2014 zaman Jokowi ini dijadikan undang-undang, dan di unit-unit P3DN atau agensi yang mendorong penggunaan produk-produk ber-TKDN mulai muncul di setiap lembaga pemerintah. Agensi P3DN ini kemudian dijadikan skala lebih besar lagi, skala nasional, dan menteri-menteri kabinet presiden dimasukkan ke dalam P3DN skala nasional ini pada 2018-2019. Dan kemudian saat 2020, kebijakan TKDN menjadi salah satu komponen strategi substitusi impor pasca pandemi. Jadi TKDN sekarang benar-benar menjadi bagian dari policy tools pemerintah untuk economic building, development, dan recovery Indonesia. Karakteristik kebijakan TKDN kurang lebih sebagai berikut. Pertama, kementerian dan lembaga pemerintah wajib mengutamakan produk-produk dengan nilai TKDN yang minimal 25% dan nilai total TKDN plus bobot manfaat perusahaan 40%. Jadi sebelum mereka mencoba menggunakan produk-produk asing atau produk-produk yang lain, mereka harus memprioritaskan dulu produk-produk TKDN yang sudah masuk ke daftar procurement mereka atau daftar tender mereka. Habis itu usaha-usaha yang ber-TKDN kemudian akan diberi preferensi harga maksimal 25%. Jadi saat pemerintah menemukan produk ber-TKDN dan mereka melihat harganya lebih mahal daripada produk-produk ternama, mereka bisa tetap memilih produk-produk ini kalau perbedaan harganya itu hanya 25%. Habis itu hal kebijakan TKDN ini berlaku bukan hanya untuk perusahaan internasional, tetapi juga perusahaan lokal yang mencoba masuk ke pengadaan pemerintah atau proses government procurement. TKDN juga tidak wajib untuk penjualan swasta, kecuali sektor-sektor tertentu seperti ICT dan telekomunikasi. Ada 3 formula penghitungan TKDN. Mereka menghitung dari cost atau biaya produksi, proses bagaimana proses produksi atau penelitian suatu produk dilakukan, dan bagaimana menilai bobot-bobot per produk. Jadi mereka melihat komponen-komponen dari setiap sebuah produk besar, dan mereka memberikan bobot-bobot TKDN per produk itu atau per komponen. Sekian tinjauan literatur dan regulasinya. Saya kembalikan lagi pembicaraan ke Mas Ito. Ya, terima kasih Samuel. Tadi seperti yang sudah dijelaskan gitu ya, sebenarnya ada banyak hasil-hasil, ada success story dari kebijakan TKDN, namun ada juga beberapa negara yang secara empirical itu ternyata tidak memperlihatkan dampak yang positif dari implementasi TKDN itu sendiri. Maka dari itu inilah yang memotivasi kami juga untuk melihat bagaimana untuk kondisi di Indonesianya sendiri seperti itu. Dari sini kita menggunakan 2 analisis. Next saja. Ya, ini
Yang pertama adalah kita ingin melihat menggunakan regresi linear ya. Tujuannya adalah kita bisa melihat dampak dari kebijakan TKDN sendiri terhadap performa dari perusahaan manufaktur di Indonesia. Kita ada beberapa data yang kita gunakan di sini. Ada data dari statistik industri 2 digit KBLI dan juga data dari Kemenperin. Namun kita sangat sadar limitasi yang ada untuk kita bisa melakukan analisis kuantitatif ini begitu ya, dari mulai keterbatasan datanya dan juga data statistik industri yang memang hanya sampai 2019, data sertifikasi TKDN yang memang baru dimulai dari tahun 2018 meskipun sudah banyak kebijakan-kebijakan itu sebelumnya gitu ya. Dan juga adanya randomisasi ID perusahaan di statistik industri dan lain sebagainya. Untuk model ekonometriknya sendiri kita memang mengambil contoh dari Proxy Wage gitu ya. Memang Proxy Wage sudah pernah melakukan ini. Intinya adalah bagaimana Proxy Wage mencoba untuk melihat dampak dari kebijakan TKDN terhadap outcome di perusahaan-perusahaan seperti itu. Dan yang sebagai proxy dari kebijakan TKDN itu beliau dan tim menggunakan share import begitu ya. Jadi ketika ada kebijakan TKDN maka kemungkinan besar impor share-nya akan menurun dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari sanalah kita mencoba untuk mereplikasi dan bagaimana value added yang bisa penelitian ini sumbang gitu ya kepada dunia akademik. Bagaimana kita bisa mengukur TKDN secara lebih langsung gitu. Nah, disinilah kita menemukan data terkait dengan sertifikat TKDN itu sendiri di website P3DN ya kalau tidak salah ya. Ini kita scraping dari sana. Ini menjadi proxy dari variabel TKDN kita gitu. Jadi kita secara modeling itu yang menjadi variabel utama untuk melihat dampak dari kebijakan TKDN terhadap outcome di perusahaan seperti itu. Ada beberapa jenis variabel outcome belum yang kita gunakan. Ada firm level TFP, ada real output gitu ya, export, labor dan juga value added seperti itu. Lalu selain dari itu, kita juga menggunakan tren waktu ya, variabel T dan juga untuk mengkontrol adanya faktor eksogen yang memungkinkan untuk merubah semuanya, dan juga interaksi antara tren waktu dan juga variabel yang kita inginkan gitu. Lalu juga variabel kontrol lain seperti dummy untuk kepemilikan asing, dummy untuk perusahaan yang melakukan ekspor gitu ya, untuk kita bisa mengkontrol performa atau indikator-indikator perusahaan di dalam data-data statistik industri itu sendiri. Next, mungkin ini kita bisa memperlihatkan sedikit data-data terkait dengan data sertifikasi TKDN ya yang bisa kita temukan. Kita melihat bagaimana paling tidak ada tren peningkatan dari sertifikasi TKDN itu hampir di seluruh jenis sektor di sini melalui ISIC begitu ya. Jadi memang trennya itu cukup terus meningkat dari tahun ke tahun, memperlihatkan bagaimana perusahaan semakin banyak yang apply terhadap sertifikasi TKDN ini. Lalu juga secara rasio memang kebanyakan atau mayoritas dari total yang sudah memiliki sertifikasi TKDN ini berada di level kandungan lokal 30-50% dari TKDN. Next lagi, ini kita coba untuk sedikit melihat analisis datanya gitu ya, kita plotting antara perusahaan-perusahaan yang memang memiliki sertifikasi TKDN dengan yang tidak. Kita coba bandingkan secara performanya, kita plotting data, dan sebenarnya di sini untuk gambar yang di kanan itu memperlihatkan bagaimana untuk produktivitasnya itu perusahaan yang tidak memiliki atau tidak memegang sertifikat TKDN ini sedikit lebih tinggi dibandingkan perusahaan
yang memegang sertifikat TKDN. Mungkin ini nanti semoga jawabannya kita bisa temukan gitu ya dalam ke depannya. Sementara kalau kita melihat dari nilai tambah begitu ya, sebenarnya tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan-perusahaan yang memang memiliki sertifikat TKDN dan juga yang tidak memiliki TKDN. Mungkin ini next ini adalah salah satu metode kuantitatif lain yang ingin kita lakukan di studi ini, yaitu kita menggunakan model CGE gitu ya, untuk kita bisa mensimulasi dampak ekonomi dari rencana-rencana kebijakan TKDN yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Di sini kita ambil contoh spesifik sektor ICT, farmasi, dan juga alat kesehatan. Kenapa kita ambil 3 sektor ini secara spesifik? Karena memang 3 sektor ini adalah 3 sektor yang sudah terkena TKDN. ICT sudah cukup lebih lama dari, kalau saya tidak salah, ada dari aturan awalnya di tahun 2014. Lalu untuk farmasi dan alkes memang ini sangat baru ya, baru tahun kemarin diberlakukan TKDN-nya. Jadi memang kita melihat ini cukup menarik untuk kita mengambil contoh di 3 sektor ini untuk melihat bagaimana sebenarnya dampaknya. Begitu. Lalu apa yang kita jadikan acuan untuk simulasi dalam model CGE ini adalah dokumen substitusi impor dari Kementerian Perindustrian. Ada beberapa target-target, yaitu adalah bagaimana untuk bisa berhasil mencapai substitusi impor sebesar 35% di tahun 2024. Namun memang dari dokumen yang kita lihat, targetnya itu kita melihat dari hanya data di 2019 sampai 2022 saja. Mungkin kalau nanti ada kita bisa mendapatkan update-nya, sebenarnya sampai 2024 itu target penurunan impornya itu berapa persen, mungkin kita bisa juga mengupdate datanya lebih jauh begitu ya. Dan memang di dalam dokumen Kemenperin tersebut kita juga melihat bagaimana upaya untuk atau instrumen pengendalian dari langkah substitusi impor itu. Dan ini sangat menarik karena instrumen pengendalian yang digunakan oleh Kementerian Perindustrian adalah P3DN atau penggunaan produk dalam negeri. Jadi memang ini sangat relevan gitu ya. Kita menggunakan dokumen substitusi impor sebagai salah satu proksi dari kebijakan TKDN itu sendiri. Lalu ada beberapa simulasi yang kita gunakan di dalam data CGE ini. Yang pertama adalah kita ingin melihat bagaimana melalui target penurunan impor itu terhadap bahan baku di ICT, farmasi, dan alkes, bagaimana dampaknya di industri dan juga ekonomi secara general gitu ya. Lalu berikutnya adalah kita ingin melihat apabila tidak hanya kita limitasi di penurunan impor saja, tapi bagaimana jika ada investasi yang masuk di sana, apa nanti dampaknya terhadap industri dan juga ekonomi begitu ya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, jadi tidak hanya dari penurunan impor saja gitu ya, tapi bagaimana kalau misalnya kita tingkatkan produktivitasnya begitu ya, apa nanti yang terjadi terhadap ekonomi. Ini seperti itu. Next saja. Ini ada beberapa kita melihat di 3 industri ini memang kecenderungannya itu cukup heavy ya, signifikansi dari bahan baku impor terhadap ketiga industri ini. Kita melihat backward linkage dari ketiga industri ini, misalnya untuk contoh industri alkes gitu ya, itu di situ ada machinery dan equipment, iron dan metal products dan lain sebagainya gitu ya, dan itu terlihat bagaimana proporsi impor untuk bahan input untuk alkes ini memang rata-rata masih impor. Dan memang kalau kita lihat di dokumen-dokumen dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Perindustrian, memang untuk alat kesehatan dan juga farmasi kita memang sangat masih mengandalkan impor begitu. Sebenarnya banyak sekali tantangannya dan kita harus acknowledge itu sendiri, karena memang ketika misalnya nanti terjadi TKDN gitu ya, diimplementasikan, kita tidak tahu sebenarnya apa yang akan ditingkatkan dari komponen domestiknya gitu ya, bahan baku yang mana gitu. Nah ini yang mungkin salah satu yang menjadi limitasi dari studi kita juga seperti itu. Mungkin kita bisa next saja. Di hasilnya ini adalah hasil regresi yang kita dapatkan. Ternyata dari hasil
linear regresinya kita melihat bagaimana kebijakan TKDN ini berkorelasi negatif terhadap outcome di firm level ya yang kita pilih gitu, dari mulai produktivitas, output, ekspor, tenaga kerja, dan juga nilai tambah begitu. Dan itu memang cukup signifikan ya, hampir di seluruh outcome-nya. Seperti misalnya untuk TKD 1% peningkatan share dari sertifikat TKDN ini diasosiasikan dengan penurunan output sebesar 0,0027 poin persentase begitu. Dan memang hasil ini masih sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Prof. Tiwage gitu di paper beliau gitu ya. Bagaimana waktu itu beliau menggunakan proxy share impor sebagai proxy dari TKDN, dan memang hasilnya sesuai begitu ya, bagaimana itu juga memiliki korelasi yang negatif terhadap performa di industri gitu. Lalu next saja, ini kita coba lihat juga hasil CGI-nya, bagaimana kalau dari hasil simulasi kita melihat ternyata kebijakan TKDN yang diterjemahkan melalui program substitusi impor ini menurunkan output di industri hulu gitu ya, karena memang kita simulasinya di industri bahan bakunya, yang tentunya pada akhirnya mengakibatkan industri hilirnya itu juga mengalami penurunan. Karena adanya penurunan di industri hulu dan juga hilir, maka pada akhirnya output secara ekonomi general gitu ya, karena memang dihasilkan dari output di tiap-tiap industri itu juga mengalami penurunan. Itu dia kenapa di sini kita bisa melihat kebijakan TKDN ini memiliki potensi untuk menurunkan PDB di Indonesia begitu. Oleh karena itu inilah kenapa kita lakukan simulasi skenario kedua dan skenario 3 begitu ya, untuk sebagai sebagai komplement dari simulasi skenario yang pertama. Dan di situ terlihat ketika ada investasi yang memang masuk, baru terlihat dampak yang positif untuk perekonomian Indonesia secara umum, seperti itu. Mungkin berikutnya di sini kita melihat karena memang tadi dari hasil kuantitatif kita melihat ternyata hasilnya tidak terlalu baik begitu ya buat perekonomian, lalu kita mencoba menggali lebih jauh sebenarnya apa motif dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan TKDN ini, dan juga apa tantangan-tantangan utama yang selama ini dialami oleh industri begitu ya. Lalu kita bisa point out paling tidak ada 5 poin yang menjadi tantangan dari kebijakan TKDN di Indonesia. Yang pertama adalah terkait dengan objektif. Kita merasa TKDN ini seringkali dijadikan dijadikan sebagai tools untuk mencapai banyak objektif ekonomi begitu. Dari mulai untuk memperbaiki neraca perdagangan, mencapai kemandirian, meningkatkan produksi domestik, dan lain sebagainya. Karena terlalu banyak objektif ini, maka seringkali kita melihatnya ini ada konsekuensi lain yang secara tidak langsung bisa terjadi begitu ya, karena sebaiknya dari tiap objektif itu perlu ada KPI yang jelas begitu. Dan apabila sudah jelas begitu ya apa objektif dari kebijakan, maka seharusnya pada poin berikutnya yang ingin kita tekankan yaitu adalah perlu KPI yang jelas untuk monitoring dan juga evaluasi kebijakan TKDN. Kalau dari yang kita lihat selama ini, indikator yang sering digunakan untuk sebagai KPI dari pemerintah untuk kebijakan TKDN ini adalah nilai impor dan juga jumlah dari sertifikat TKDN. Apabila tujuan utamanya adalah untuk pengembangan industri domestik, maka ini sangat tidak cukup menurut kita, karena menurut kita pengembangan industri domestik itu perlu berfokus pada produktivitas, penciptaan lapangan kerja, berorientasi pada pasar global gitu ya, tidak hanya melihat pasar itu hanya di Indonesia begitu dan lain sebagainya. Dan kita melihat tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Samuel di sebelah, bagaimana
memiliki fase-fase dan juga ada monitoring dan evaluasi di tiap fase kebijakan TKDN ini menjadi salah satu kunci sukses dari penerapan TKDN di China dan juga di India seperti itu. Selain itu juga yang kita perlu melihat adalah kebijakan TKDN ini sebagai suatu bentuk intervensi harus menjadi kebijakan yang bersifat sementara, tidak bisa ini menjadi secara terus-menerus berlaku gitu ya. Kalau misalnya nanti ketika industrinya sudah berhasil berkembang begitu ya, maka sudah tidak perlu lagi ada intervensi yang melindungi industri domestik itu karena memang sudah maju industrinya seperti itu. Maka kalau memang masih dilindungi, maka hanya akan menciptakan beban ekonomi saja tanpa ada tujuan yang jelas. Dari sini juga kita belum melihat ada arah yang jelas mau ke arah sana dari arah kebijakan pemerintahnya. Mungkin berikutnya ini juga yang menjadi tantangan menurut kita dan mungkin ini juga yang menjadi justifikasi ya kenapa mungkin hasil dari kuantitatif analisis kita ini tidak terlalu positif terhadap perekonomian. Karena kita melihat kebijakan TKDN ini tidak berlandaskan mapping dari potensi industri yang jelas begitu. Perlu ada karena ketika ingin ada intervensi begitu ya harus jelas tujuannya apa, harus jelas ingin ditujukan ke industri yang mana. Kita perlu melihat comparative advantage kita ada di mana. Apabila untuk beberapa industri yang memang kita belum memiliki comparative advantage di sana, apalagi kita sama sekali tidak bisa memproduksi, maka secara skala ekonomi kita pasti akan kalah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang memang sudah memiliki comparative advantage sejak lama seperti itu. Maka dari itu kita harus membuat mapping yang lebih jelas terlebih dahulu begitu. Lalu juga terkait dengan pemetaan, menurut kita setiap industri ini harus memiliki, karena memang setiap industri memiliki karakteristik yang berbeda-beda, perlu juga ada pertimbangan-pertimbangan yang berbeda-beda pula ketika ada kebijakan TKDN di sana. Seperti misalnya industri yang memang membutuhkan inovasi lebih tinggi. Maka komponen R&D-nya di sana harus lebih tinggi lagi gitu ya dalam dalam perhitungan TKDN. Jadi tidak bisa menggunakan formula yang lama gitu yang hanya berlandaskan pada input domestik dan lain sebagainya gitu. Perlu ada perbaikan formulasi TKDN di sana. Lalu tantangan berikutnya yang kita lihat adalah terkait dengan kapasitas dari industri domestik itu sendiri yang memang saat ini mungkin masih belum ya, karena kita melihat untuk bisa bersaing menggantikan dari yang sebelumnya misalnya itu adalah diambil dari industri luar, maka kita perlu memiliki standar gitu, dan itu yang perlu ditingkatkan, standar dan juga kapabilitas dari industri domestik gitu. Kenapa ini penting? Karena ini berhubungan sama konsumen, dan ini yang seringkali narasi ini yang seringkali dilupakan oleh pemerintah juga. Ketika misalnya berbicara TKDN, maka berbicara industri domestik. Tapi bagaimana dengan perlindungan konsumennya sebagai atau end users-nya di akhir? Jangan sampai nanti memaksakan ada input dari industri domestik, tapi nanti kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen atau tidak sesuai dengan standar yang ada. Nah, ini yang perlu kita gali lebih jauh juga gitu ya. Selain itu, selain dari kapasitas industri domestik, tentu saja ada isu yang cukup klasik sebenarnya di Indonesia seperti SDM kita yang masih banyak pekerjaan rumah di sana dan juga untuk framework IP untuk kebutuhan inovasi. Lalu tantangan berikutnya yang memang sebenarnya menurut kita cukup menarik adalah adanya potensi rent seeking di dalam kebijakan TKDN ini. Dan memang karena dan tentu kita harus akui tiap intervensi kebijakan pasti memiliki potensi ini seperti itu ya. Tapi apabila nanti tidak ada ketidakjelasan di bagaimana cara perhitungan atau guideline untuk menghitung TKDN, institusi yang melakukan perhitungan juga terbatas, apalagi sekarang tujuan untuk mendapatkan sertifikat TKDN itu adalah untuk menjadi bagian dari pengadaan pemerintah begitu ya. Ini harus kita bisa melihat ke arah ke depan ada bagaimana kebijakan ini bisa lebih transparan agar tidak muncul potensi rent seeking di sana. Mungkin berikutnya kita langsung masuk saja
ini adalah kesimpulan yang kita dapatkan slide terakhir dari presentasi ini, bahwa dari hasil studi ini kita menemukan bahwa kebijakan TKDN ini diasosiasikan dengan performa yang negatif di perusahaan dan memiliki dampak yang negatif pula terhadap perekonomian. Maka dari itu diperlukan evaluasi kebijakan serta kebijakan pendamping untuk meminimalkan dampak negatif dari kebijakan TKDN ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, perlu ada kebijakan TKDN yang selektif berdasarkan industrial mapping yang jelas. Time bound, harus ada waktu yang jelas gitu ya, sampai kapan dan lain sebagainya, dan juga bertahap. Apabila memang ekosistem industrinya sudah siap, mungkin bisa secara langsung diterapkan TKDN. Tapi apabila industrinya mungkin masih belum siap gitu ya, tidak bisa secara langsung ditetapkan TKDN di sana begitu. Dan juga membuat tahapan dalam implementasi kebijakan TKDN. Jadi tidak langsung oke, kita terapkan TKDN sekian persen, atau oke, di tahun 2025 kita akan memproduksi secara mandiri barang A misalnya begitu ya. Dan ini yang harus jelas monitoring dan evaluasinya. Dan juga untuk monitoring dan juga evaluasi ini perlu berdasarkan indikator performa yang lebih baik gitu ya, berdasarkan pasar, seperti untuk penciptaan lapangan kerja, produktivitas, ekspor, dan juga kualitas. Lalu yang ketiga yang menurut kami juga penting adalah bagaimana perlunya kebijakan pendamping selain dari kebijakan TKDN ini sendiri. Perlu ada upaya untuk pengembangan ekosistem industri terlebih dahulu, bagaimana upayanya untuk meningkatkan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, mendukung dan memperkuat sistem inovasi dan IP, insentif fiskal, dan lain sebagainya. Mungkin demikian presentasi yang bisa kita lakukan. Kalau ada pertanyaan dan juga saran, kami sangat terbuka untuk ini semua. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan Ibu semua. Saya kembalikan ke Bu Sri Mariati sebagai moderator. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Jeremy dan Pak Dinova. Jadi kalau kita flashback ke belakang terkait dengan konten lokal ini ya, kita adalah salah satu negara yang paling terdampak ketika terjadi krisis ekonomi 98 karena tingginya konten impor, sehingga banyak industri-industri yang kolab. Dan sampai hari ini kita masih berusaha untuk meningkatkan TKDN tadi, tapi ternyata hasil studi dari teman-teman di CSIS itu hasilnya belum memuaskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke Ibu Widya Stutik di sini untuk sebagai pembahas. Silakan Ibu membahas maksimal 30 menit ke depan. Setelah itu kita diskusikan secara bersama. Ini betul-betul topik dan tantangan menarik untuk perekonomian khususnya industri kita ya, Bu Widya. Monggo Bu Widya, 30 menit ke depan waktu dan layar untuk Ibu, silakan. Baik, terima kasih Bu Sri Mariati. Nanti mohon izin kalau misalnya saya melebihi waktunya di gong aja ya Bu, atau kalau kurang dari 10 menit disampaikan ya Bu ya. Siap, siap. Khawatir kalau ini ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Ini kepada yang terhormat Bu Hera. Apa kabar Ibu? Sudah lama sekali sepertinya. Ketemu dulu dengan Bu Mari kalau tidak salah ya, acara IBER juga gitu. Kemudian saya apresiasi ini dengan Mas Samuel dan Mas Adinova, muda-muda tapi tulisan-tulisannya keren nih Bu Sri Mariati ya. Jadi ini juga menjadi apa tuh penyebar semangat gitu ya bagi yang tua-tua nih kayak saya untuk menulis dengan lebih baik. Belum tua Bu Wid. Belum tua ya? Belum. Kalau istilah orang Minang itu ada Bu Wid, tua belum, tapi muda udah kelewat gitu. Ini nih yang agak muda udah kelewat, ini nih yang agak-agak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang masih setia jadi ini ada teman-teman yang tadi saya coba untuk kontak dari S3, dari BRIN gitu ya. Cuman memang tadi saya juga terlewat untuk share ke yang lain-lain Bu. Jadinya alhamdulillah nih 30 teman-teman juga sudah berkumpul di acara ini. Baik, sebenarnya kebetulan Bu Sri, kami diminta oleh P3DN ya ini untuk melakukan studi sebenarnya pada tahun ini gitu ya, terkait dengan apa itu namanya, sebentar,
kebanggaan terhadap produk dalam negeri gitu ya. Jadi ini memang sebenarnya inline banget dan kami menyusun indeks bangga, mohon izin share buku sakunya. Indeks bangga terhadap produk dalam negeri yang mana itu kita coba apa tuh namanya? Sebenarnya agak-agak terkait ya. Kenapa kok saya bicara itu terkait? Karena lagi-lagi harga kualitas gitu ya. Kalau bicara ini kebetulan rumah tangga ya, rumah tangga. Tapi kalau bicara mengenai industri sebenarnya berarti di situ sinyalnya nanti adalah harga dan kualitas yang membuat dia itu harusnya lebih kompetitif. Oleh karena itu ternyata di dalam survei kami di 600 responden Ibu, sekitar 600-an ya, kalau tidak salah di 5 kota besar yang ada di Indonesia, pertimbangan mereka memilih produk Indonesia adalah harga kualitas. Artinya bahwa ketika produk tadi ya impor dari luar negeri yang dia itu intermediate maupun bahan baku penolong dan lain sebagainya, kalau mereka memang lebih kompetitif dibandingkan dengan produk dari kita, tentunya itu menjadi kalah juga gitu ya. Oleh karena itu tadi apa itu namanya sudah bisa diprediksi dampaknya adalah lebih kepada negatif impact gitu. Mohon izin saya share Ibu ya. Sedikit bahan yang saya coba untuk ramu tadi, yang jelas bahwa bahan yang disampaikan oleh kedua pembicara kita itu sangat komprehensif gitu ya kalau boleh, dan saya menikmati sekali alur yang dibuat oleh sebentar. Terlihat Ibu? Sudah Bu, lanjut Bu. Baik ya. Jadi Mas Adinova dan Mas Jeremy ini secara komprehensif sebenarnya lengkap menyajikan, dan saya tadi ya senang sekali membaca studi literaturnya gitu. Jadi studi literaturnya itu apik melihat bagaimana kebijakan atau regulasi terkait dengan ini ya content requirement guidance, kemudian dimulai dari internasional GATT gitu ya, kemudian kebijakan-kebijakan regulasi kemudian di Indonesia gitu, dan dari sisi studi literatur juga disampaikan kelebihan sukses story gitu ya, maupun istilahnya kegagalan gitu ya. Ini tentunya juga bisa menjadi lesson learn bagi Indonesia kalau misalnya Indonesia menerapkan kebijakan ini, kira-kira demikian. Dan sebenarnya metode analisisnya lengkap gitu ya, dari ekonometrik juga dipakai, model keseimbangan umum juga dipakai, bahkan juga di dalam pendahuluan juga disampaikan rasional dari kebijakan apa itu namanya dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah ini. Ada beberapa Bu masukan dan saran, mungkin kalau saran kan ini ya nanti monggo yang bisa istilahnya bisa diakomodir dan mana yang apa itu namanya yang belum bisa, dan itu menjadi studi lanjutan gitu ya. Yang jelas bahwa memang kalau kita sebagai peneliti harus netral dan imbang. Saya senang banget kalau di studi literaturnya itu sudah menyampaikan lesson learn gitu ya, mengenai benefit cost bagi host country-nya kalau dia menerapkan kebijakan itu. Mungkin kalau boleh Mas disampaikan apa itu namanya kelebihan dan keterbatasan itu sedikit saja di bagian pendahuluan gitu. Jadi ingin memberikan intro kepada para pembaca. Sebenarnya ada beberapa sukses story juga gitu, karena saya melihat di bagian depannya itu lebih pada kegagalan istilahnya ya, atau saya salah baca ya, mungkin nanti coba dicek ya, karena saya lihat ada beberapa kisah sukses dan juga mungkin kegagalan dari Norwegia, Cina, India yang itu dapat dipetik gitu ya pelajarannya bagi Indonesia, walaupun mungkin nature-nya berbeda gitu ya. Berbagai tool juga sudah disampaikan oleh tim peneliti gitu ya, tool yang dipakai untuk penerapan kebijakan itu seperti misalnya penurunan tarif dan lain sebagainya. Kalau misalnya itu lebih apa tuh namanya bisa detail, misalnya kegagalan misalnya terkait dengan penurunan tarif dan lain sebagainya, boleh saja gitu ya. Jadi ini mungkin nanti bisa menjadi lesson learned bagi Indonesia apabila menerapkan kebijakan itu, kira-kira demikian. Kemudian jadi di depan kalau boleh ada gitu, biar di depan tuh udah kelihatan, walaupun sebenarnya di studi literatur sudah secara lengkap disampaikan. Kemudian mungkin nanti kalau boleh komitmen atau agreement Indonesia di berbagai fora internasional kalau ada terkait dengan lokal kontennya yang sektor farmasi boleh disampaikan gitu. Mas, kalau ada ya, misalnya di FTA kan biasanya di farmasi itu biasanya mungkin ada klausul itu gitu. Coba misalnya ditelusuri apakah ada berbagai fora itu klausul mengenai atau istilahnya komitmen ya, komitmen Indonesia di berbagai fora terkait dengan LCRS ini di farmasi gitu. Kemudian
ada beberapa statement sebenarnya yang mungkin perlu dikonfirmasi atau diperdalam lebih lanjut terkait mengenai ketidakkonsistenan kebijakan Indonesia gitu ya dengan peraturan WTO dan mungkin juga berbagai FTA tadi gitu ya. Jadi nanti mungkin itu bisa di-clearkan gitu ya biar tidak mengambang apa itu namanya, mungkin ini Bu Lili ya, Lilian Ing ya, apa itu namanya, menyampaikan ketidakkonsistenannya itu apa. Biasanya Bu Lili detail itu berbagai regulasi yang kira-kira nggak matching gitu ya dengan ininya apa fora-fora atau komitmen Indonesia di berbagai skema kerjasama perdagangan internasional. Kemudian, kebetulan saya itu juga sering diminta untuk mereview IKU Kementerian Perdagangan. Bahwa saya nggak tahu nih, memang ada trade off Bapak Ibu antara Indonesia itu ingin istilahnya tadi ya, seperti makan buah si malakama. Kalau misalnya menerapkan TKDN, dampaknya juga bisa saja menjadi apa itu namanya negatif gitu ya, penurunan output dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak, industri-industri hulu yang dia itu juga bisa mensupport yang hilir tadi nggak bisa jalan gitu. Jadi ini ada trade off gitu ya. Yang satu kita biar output di hilirnya jalan, kesempatan kerja juga tampak gitu ya. Tetapi di satu sisi kalau itu diterapkan berarti akan mematikan yang hulunya tadi yang tidak bisa bersaing dengan produk-produk impor gitu. Dan sebenarnya di dalam IKU Kementerian Perdagangan itu kita juga sering dikomplain gitu ya oleh banyak negara. Kebetulan saya sering diminta untuk membahas misalnya IKU ini untuk menjawab ini ya apa itu namanya istilahnya kinerjanya Kementerian Perdagangan itu sejauh mana gitu ya melakukan pengamanan kebijakan nasional gitu ya apa itu namanya di dalam perdagangan internasional Indonesia. Seperti diketahui sebenarnya mungkin nanti ini bisa menjadi masuk ke dalam itu bahwa di satu artinya bahwa tadi saya setuju kesimpulannya karena di dalam draft belum ada kesimpulan kalau nggak salah ya sama saran ya. Tetapi saya lihat secara apik di bagian saran kesimpulan itu Mas sudah menyampaikan perlu ada mapping, perlu ada peta. Mungkin kalau menurut saya roadmap, di dalamnya roadmap itu ada mapping gitu ya, ingin menunjukkan bahwa mana sih yang sebenarnya TKDN-nya itu bisa dikurangi, mana yang masih bisa, yang mungkin belum bisa gitu, dan time frame-nya nanti mungkin di belakang saya akan sampaikan. Artinya apa? Ketika kita melakukan perdagangan dengan negara lain, kita tidak akan juga tadi disampaikan oleh Bu Lili tadi kan ada apa tuh namanya tidak konsisten gitu ya. Jadi ketidakkonsistenan ini bisa nanti terjawab ketika kita itu sudah memiliki roadmap gitu. Kalau ditanya oleh seringnya saya begitu ya dengan negosiator di Direktorat PPI itu apa itu namanya sejauh mana mereka istilahnya apa kalau kaitannya dengan tindakan pengamanan ini gitu ya. Bagaimana mereka menjawab komplain negara lain gitu. Nah, ini biar tidak pusing juga kepada negosiatornya itu tidak pusing menjawab komplain negara lain, maka setiap sektor memang harus memiliki roadmap gitu. Kapan mereka itu terbuka istilahnya oleh impor, kapan mereka itu tidak, kira-kira demikian ya. Jadi ini memang kita dikomplain oleh Amerika, Australia, Jepang, Uni Eropa ini kinerjanya 2021 kalau tidak salah. Atau 2022 kalau nggak salah ya. Maksudnya laporan kinerja 2022 tapi berdasarkan di ini 2021 bahwa Amerika, Australia, Jepang, Uni Eropa itu memang sudah menyampaikan komplainnya kaitannya dengan apa? TKDN farmasi, Alkes, TKDN 4G, LTE dan telekomunikasi gitu. Dan pada waktu itu Indonesia lagi-lagi yang menjadi apa itu namanya argumennya adalah bahwa itu dalam rangka untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, kesejahteraan orang banyak gitu ya. Itu merupakan istilahnya tugas dan fungsi pemerintah untuk melakukan pengaturan sumber daya strategis oleh negara dan lain sebagainya bla bla bla. Ini tentunya juga nanti pasti menjadi apa ya? Ada titik kulminasinya sampai kapan kita itu bisa excuse gitu ya berbagai komplain dari negara lain gitu. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita bisa nanti menyampaikan bahwa tadi perlu ada mapping mana yang bisa dibuka mana yang tidak, itu bisa memberikan informasi yang clear kepada pemerintah juga gitu ya terkait dengan kebijakan-kebijakan ke depan gitu. Nah apa itu namanya lagi ya tadi balik lagi ketika kita bicara bahwa ada satu sektor yang dia itu memang karena itu hasilnya kan pasti tadi ya trade off ya istilahnya memberikan dampak yang negatif kepada sektor itu karena jelas ketika elastisitasnya itu tidak perfect terhadap produk
bahan baku dalam negeri antara impor dengan luar, ya pasti outputnya akan turun gitu ya. Outputnya turun, mungkin value added turun, produktivitas juga turun, kesempatan kerja turun, ekspor turun, dan begitu seterusnya gitu. Tapi kalau kita perkuat dulu di dalam hulunya ya, yang menyediakan itu bahan baku, penolong dan lain sebagainya, tentunya itu menjadi apa ya, elastisitasnya dibuat yang agak mendekati gitu ya, elastisitas permintaan terhadap intermediate-nya maksudnya. Ya, jadi kalau dibuat dia itu hampir mendekati dengan produk yang kita impor, ini tentunya juga menjadi mudah gitu ya. Menjadi mudah, mungkin kita tidak perlu lagi melakukan kebijakan TKDN. Apakah ada? Mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah ada sebenarnya kebijakan Indonesia yang apa itu namanya seperti itu? Kalau boleh saya contohkan, sebenarnya ada Bapak Ibu, tapi memang bukan bahan baku ya. Pada waktu itu pembatasan terhadap pembatasan terhadap investasi. Investasinya hortikultura. Pada waktu itu pemerintah, saya lupa tahun 2017 atau apa, kami diminta untuk melihat atau mengevaluasi bagaimana kebijakan pembatasan investasi di hortikultura itu mempengaruhi industri horti. Kalau kita lihat Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang ya, sayur-sayuran, buah-buahan itu kan tersedia setiap saat. Dan kalau Bapak Ibu lihat, kita juga menjadi tidak kekurangan dan tidak kebanjiran produk-produk impor, seperti misalnya apel dari luar ya, pear dan lain sebagainya. Karena mungkin kalau mereka masih memilih, daya belinya ada dan seleranya ada. Tapi kalau zaman dulu perasaan di pinggir jalan semuanya ada gitu ya, produk-produk impor itu. Tetapi dengan kebijakan pembatasan investasi asing itu sebenarnya memberikan keleluasaan bagi industri, terutama pada waktu itu pemulia yang mengawin silangkan beberapa produk sayuran misalnya, itu menciptakan varietas-varietas baru gitu ya, di cabai, kemudian mungkin di labu siam dan lain sebagainya ya. Kalau kita lihat kan semuanya sekarang menjadi lebih bagus gitu ya, lebih ini. Jadi kalau kita lihat kebijakan pembatasan investasi di bidang hortikultura itu ternyata memberikan dampak yang positif gitu ya, di industri horti, kira-kira demikian. Nah, ini tentunya juga kebetulan pas lesson-nya bagus gitu ya, walaupun mungkin Bapak Ibu juga bisa menyampaikan beberapa contoh yang model TKDN sampai sekarang pun juga tidak jalan gitu. Nah, ini tentunya juga perlu identifikasi. Kira-kira sektor hulunya itu daya saingnya sudah sejauh mana? Kalaupun misalnya sektor daya saing dan istilahnya demand-nya juga gitu ya, permintaannya gitu ya, apakah perfect kalau misalnya disubstitusi gitu ya. Kalau misalnya contoh Bapak Ibu kalau makan buah tidak harus makan apel kan, apel Washington kan gitu ya, tapi misalnya kita bisa makan buah yang lain. Tapi kan kalau misalnya alkes dan lain sebagainya kan agak sulit untuk mencari substitusinya. Oleh karena itu tadi penting betul yang seperti disampaikan oleh peneliti, kita perlu melakukan pemetaan gitu ya, mana yang bisa dibuka TKDN-nya, mana yang tidak, kira-kira demikian. Seperti yang saya sampaikan di slide Bapak Ibu, yang jelas bahwa salah satu strategi nanti yang perlu dilakukan adalah tadi ya, menurunkan TKDN-nya tadi secara gradual, tidak bisa memang langsung ya total. Saya pernah juga diminta oleh Kementerian Perindustrian untuk melihat bagaimana sebenarnya dampak liberalisasi perdagangan dengan Bangladesh, Bapak Ibu, tekstil gitu. Tekstilnya Bangladesh itu sangat murah banget. Ketika masuk pun jauh kita harganya gitu. Ini tentunya jadi Kementerian Perindustrian minta kalau dikenakan safeguard seperti apa. Dengan safeguard selama 10 tahun itu masih memberikan kesempatan kepada industri tekstil kita, terutama yang hilir ya. Kalau hulu mungkin kita bisa pakailah input-input mungkin dari Bangladesh ya. Tetapi kalau yang hilir ini bisa semakin nanti mungkin berkembang gitu ya, 10 tahun yang akan datang kalau misalnya dibuka liberalisasi masih sudah bisa berkompetisi dengan luar, kira-kira demikian Bapak Ibu. Kemudian ya tadi, jadi sebenarnya kalau di dalam beberapa skema kerjasama perdagangan, lagi-lagi mungkin Bapak Ibu pasti inilah ya, bahwa impor itu masih
boleh gitu ya, karena kalau kita mengedepankan ekspor kita nggak impor ya kita dikomplain dengan negara lain gitu ya. Jadi sebenarnya impor boleh, tapi impornya mungkin lebih ke bahan baku penolong. Kalau misalnya kita kompetitif di situ oke, tapi kalau tidak ya mau nggak mau gitu ya. Kita juga akan istilahnya tadi ya impor gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sejauh ini mungkin nanti kalau tidak salah ada ya di breakdown aja ya Mas ya. Kalau tidak salah ada share-nya impor untuk farmasi, tetapi kalau bisa atau sudah ya saya agak lupa di breakdown menjadi misalnya bahan baku berapa, kemudian untuk yang modal berapa, konsumsi berapa, itu jadi bisa memberikan informasi juga. Kalau misalnya farmasi itu ya impornya memang masih itulah ya. Kira-kira demikian. Kemudian kalau boleh nanti kaitannya dengan apa itu namanya regulasi dari berbagai kementerian itu mungkin nanti bisa dikomparasikan ya dibandingkan dengan negara lain, terutama nilai lokal konten itunya ya, kemudian nilai value added-nya juga sejauh mana gitu ya, agar kita juga bisa membandingkan ya kebijakan Indonesia dengan negara lain. Kemudian hasil ekonometrika tadi menunjukkan LCR-nya berkorelasi negatif ya, artinya bahwa bla 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 itu ya, kenaikan 1% dalam tingkat LCM menyebabkan penurunan. Tapi cuman saya nggak tahu nih kalau kecil seperti ini kira-kira bagaimana gitu ya. Mungkin harus dikalikan dengan nilainya. Kalau nilainya besar tentunya ini menjadi signifikan, kira-kira demikian. Mungkin nanti mohon dieksplor lagi Mas variabel-variabel interaksinya, mungkin bagaimana interpretasinya gitu ya, walaupun mungkin ininya ke LCR-nya. Kemudian tadi lagi-lagi gradual, kalau ini tadi sudah saya sampaikan yang Horti. Untuk model keseimbangan umum mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti perlu diklarifikasi, justifikasi sektor diagregasi menjadi 45 sektor ini mungkin mohon informasi, karena kalau semakin banyak sebenarnya kita bisa lebih detail ya, subsektor sektor-sektornya itu apa saja gitu ya. Mohon informasinya, kemudian modelnya statis atau dinamis gitu ya, karena kalau misalnya statis bisa saja dampaknya terhadap GDP, contoh ya penurunan tadi ya itu negatif ya, tetapi bisa saja kalau misalnya dinamis itu dalam jangka panjang positif gitu ya. Jadi dampak jangka panjangnya bisa menjadi positif, nanti mungkin saya tunjukkan contohnya. Kemudian kalau di draft kalau nggak salah nggak ada ya apa itu namanya keterkaitannya ke depan, tapi tadi kalau di slide ada kalau nggak salah. Kemudian informasi mengenai rata-rata pertumbuhan produktivitas nasional, mohon dijelaskan Mas ininya apa ya, maksudnya apa. Kemudian argumentasi shock pada 3 sektor bagus, sudah oke. Menurut saya terutama pada hulunya gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa pertanyaan mengapa nggak dicoba dikombinasikan gitu ya, simulasinya itu serentak. 1 dengan 2 misalnya, 1 dengan 3 atau 2 dan 3 gitu kan, bisa saja kebijakan itu bisa paralel gitu atau saling apa itu namanya istilahnya misalnya dengan adanya penurunan impor itu maka mendorong peningkatan produktivitas, artinya bahwa dia itu paralel sebenarnya simulasinya. Jadi pertanyaan saya mengapa tidak dilakukan juga simulasinya dikombinasikan gitu, 1 dengan 2, 1 dengan 3, atau bahkan mungkin 1, 2 dan 3 gitu, yang nanti bisa dibandingkan dengan per masing-masingnya itu kira-kira bagaimana gitu. Artinya bahwa kalau kita sekuat tenaga melakukan misalnya peningkatan produktivitas disertai dengan investasi, oh dampaknya menjadi lebih tinggi loh, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian nanti minta informasi simulasi investasinya itu apa, variabel yang di shock-nya. Demikian juga untuk produktivitas. Mungkin untuk pengembangan sumber daya atau tadi mungkin sudah dijelaskan ya, seperti apa skema transfer teknologi itu seperti apa juga, dan apakah ini sebenarnya bisa mengintegrasikan dengan berbagai skema FTA yang ada di Indonesia. Contoh RCEP, karena bicara RCEP berarti di situ apa itu namanya mengedepankan regional value chain gitu, dan lagi-lagi fine sah-sah aja gitu ya kalau kita misalnya juga impor tapi kita kan nanti juga ekspor gitu, meningkatkan nilai tambah, dan di situ nanti ada trade fasilitasi chapternya ya, konsultasi teknis itu ada gitu, termasuk juga dengan IKCPA gitu ya, yang juga saat ini sudah diratifikasi oleh Indonesia. Ini contoh yang model dynamic ya.
Kalau model dynamic itu misalnya nih kerjasama Indonesia pada saat CPTPP itu membuat defisit neraca perdagangan sampai di tahun 2027 gitu ya. Tetapi di tahun 2008-nya karena ada penyesuaian di dalam industri membuat mereka itu menjadi lebih struggle gitu ya, lebih kompetitif, dan itu membuat neraca perdagangannya positif. Tapi memang perlu waktu gitu. Artinya bahwa dalam jangka pendek itu membuat dia itu defisit, tapi jangka panjangnya bisa surplus, kira-kira demikian. Nah, jadi kalau dynamic lebih ini. Kemudian penjelasan lebih lanjut mungkin karena waktunya, karena ada dua metode analisis, jadi pasti PR-nya, dan saya melihat dengan studi literaturnya itu wah komprehensif banget, mungkin habis tenaganya juga untuk membahas studi literatur ya Mas ya, tapi keren gitu ya tulisannya itu. Kemudian mungkin mohon dieksplor ketika tadi ya ada beberapa hal yang agak berkontradiktif, investasi naik, ekspor turun, atau kebalikannya ketika produktivitas ekspornya naik, apa itu namanya, impornya kalau nggak salah turun, kebalikannya gitu. Nanti mungkin dicek ya, perlu diperdalam lagi. Analisis perlu diperdalam, dan kalau misalnya ada trade off kadang, jadi pemerintah kadang dia punya orientasi tertentu, bisa aja output enggak, tapi misalnya penyerapan, tapi biasanya memang kalau outputnya naik, penyerapan tenaga kerja juga naik gitu. Nah, kalau bicara mengenai politik, lagi-lagi distribusi pendapatan, jadi penyerapan tenaga kerja, distribusi pendapatan itu kan politik, kadang kala kan TKDN kan ada kaitannya dengan itu, Mas, mungkin itu bisa menjadi pertimbangan dikeluarkan di dalam hasilnya gitu ya, hasilnya dimunculkan. Kemudian rekomendasi karena di draft belum ada, tapi yang jelas bahwa perlu ada extra effort untuk mencari benang merah antara hasil di model ekonometrika dengan CGI gitu ya, lagi-lagi. Dan saya sepakat tadi perlu ada mapping, ada roadmap, mana yang sektor-sektor, terutama kalau bicara secara nasional ya, mana yang, atau kalau misalnya farmasi kan macam-macam di situ ya, dilakukan secara gradual gitu ya. Sektor mana yang perlu dikurangi dulu, mana yang bisa dibuka, kapan waktunya dia dibuka gitu ya. Ini perlu ada time frame-nya gitu ya. Jadi itu bagus, bisa dimasukkan roadmap menurut saya. Di dalam roadmap itu salah satunya pemetaan gitu, kalau boleh ya. Kemudian betul TKDN itu kebijakan jangka pendek, jangka panjang tetap produktivitas, kapasitas sudah harus dikuatkan gitu ya, agar dia apa itu namanya kompetitif gitu. Mungkin itu Bu Sri, mohon maaf kayaknya nggak ini kan, nggak terlewat kan ya? Nggak lewat. Baik. Luar biasa. Baik, terima kasih. Makasih Bu Wit, luar biasa komprehensif juga pembahasannya. Seperti kita sedang dalam ujian doktoral ini, Mas Jeremy sama Pak Adinova. Jadi menurut Bu Wit, kita perlu menyusun roadmap agar nanti kebijakan-kebijakan pengembangan TKDN ke depan lebih terarah. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah bertambah peserta kita di sore ini, ada 30 lebih peserta yang bergabung dengan kita. Silakan Bapak Ibu, kita buka waktu, kita buka untuk diskusi, silakan melalui chat boleh, melalui raise hand juga boleh bertanya kepada teman-teman di CSIS atau juga kepada Bu Wit yang sudah sangat berpengalaman, karena beliau juga adalah staf ahli di Kementerian Perindustrian terkait dengan international trade ini. Silakan Bapak Ibu. Wah, ini sudah ada pertanyaan yang luar biasa ini dari Pak Iwan Hermawan dari BRIN. Nah, setelah konten tentang pengaturan impor pangan di beberapa undang-undang nasional digugat oleh USA dan New Zealand, maka isu TKDN diprediksikan juga akan digugat karena berpotensi diskriminatif. Nah, menurut Bapak Ibu, bagaimana seharusnya pemerintah menempatkan TKDN tersebut ketika masih banyak industri nasional yang low competitiveness? Dan di sisi lain, Indonesia punya komitmen perdagangan dalam kerangka WTO. Yang kedua, jika TKDN pada akhirnya akan digugat, apakah kita perlu melakukan strategi buying time? Karena regulasi TKDN diatur di level undang-undang yang merevisinya akan cukup menantang dan juga pasti cukup banyak duit dikeluarkan di sana. Yang ketiga, TKDN adalah kebijakan yang populis dan melenakan. Jika pemerintah berusaha merelaksasi kebijakan TKDN dalam rangka membuat industri tumbuh dan berdiri di kaki sendiri, maka itu menjadi tidak mudah. Lalu bagaimana mengkomunikasikan hal tersebut ke masyarakat sehingga ada informasi yang simetris?
Silakan dari Bapak Ibu, karena ini tidak ditujukan kepada siapa ya, lebih mungkin kepada peneliti di sini dulu dari CSIS, kita berikan kesempatan untuk menanggapi dulu, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Wit. Silakan teman-teman, Pak Adinova dan Pak Jeremy, monggo. Ya. Terima kasih Bu Sri atas tadi ada pertanyaan ya. Ya ini panjang sekali, makanya kita satu-satu aja dulu Pak. Nanti enggak ini. Ya, mungkin pertama saya ingin menanggapi poin-poin dari Ibu Widya Siti dulu ya, karena memang tadi sebenarnya banyak sekali masukannya dan memang kami sangat berterima kasih sekali karena itu daging semua tuh tadi itu dari masukan-masukan dari Ibu Wid. Tapi keren Mas. tapi di sisi lain kami juga bersyukur kita inline Bu, tadi perlunya untuk ekosistem gitu ya yang memang harus diperkuat terlebih dahulu, itu yang perlu kita dorong, lalu juga perlunya industrial mapping tadi ya, roadmap tadi seperti Ibu Wid bilang, agar tidak semuanya itu disamaratakan gitu ya, yang malah bisa berakibat cukup fatal. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tadi dari Ibu Wid juga terkait dengan misalnya inkonsistensi, lalu juga ada perlunya di breakdown untuk yang impor, perlu ada explore lebih jauh gitu ya untuk variabel-variabelnya dan juga shocknya dan lain sebagainya. Ini kita sangat mencatat ini ya, karena memang sebenarnya untuk tadi misalnya salah satu poinnya untuk shock secara paralel gitu ya, itu sebenarnya kita juga sudah melakukan itu Bu. Kita bandingkan gitu ya, shock secara individual dan juga secara paralel. Memang kita belum kita tuliskan semua gitu ya, tapi simulasi-simulasi itu sudah pernah kita coba gitu, dan juga tadi ada juga perlu melihat lebih jauh gitu ya, eksplorasi variabel-variabel lain, tadi ada tenaga kerja, distribusi pendapatan, ini mungkin menarik juga kalau kita memang itu kita miss ya, kita belum sempat lihat analisis-analisis yang ke arah sana gitu. Lalu tadi ada pertanyaan ya di chat terkait dengan potensi TKDN untuk digugat gitu ya, misalnya ke depannya ya. Mungkin ada beberapa catatan tadi yang bisa kami berikan gitu. Yang pertama adalah bagaimana sifat dari kebijakan TKDN di pemerintahan Indonesia saat ini yang memang lebih banyak mengarahnya mengedepankan pada government procurement. Dan ini memang biasanya ini dikecualikan dari peraturan-peraturan di WTO. Jadi mungkin kemungkinan digugat untuk yang ke arah sana gitu ya, karena aturan government procurement itu mungkin lebih minim gitu ya ke depannya seperti itu. Namun kita tidak pernah tahu nih nanti ke depannya seperti apa. Apakah memang ini benar-benar hanya di sini saja, atau mungkin nanti ke depannya apakah memang ingin diperluas kembali dan lain sebagainya seperti apa. Nah, ini mungkin yang perlu kita harus berhati-hati arah kebijakan untuk industrialisasi kita seperti apa. Lalu tadi juga kalau tidak salah pertanyaannya adalah terkait dengan